Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Nimastiti dari kelas EWOKO ingin mempresentasikan mengenai sentimen analisis terhadap tayangan media televisi menggunakan BERT. Televisi menjadi bagian yang sangat penting karena kebanyakan masyarakat menghabiskan waktunya untuk menikmati tayangan televisi. Semakin banyaknya jumlah stasiun media televisi nasional maupun swasta tentunya berbanding lurus dengan acara yang ditayangkan, di mana tayangan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti berita, talk show, maupun film atau sinetron. Beragam tayangan televisi ini tentunya setiap acara memiliki kualitas tayangan yang berbeda, di mana melalui kualitas tayangan acara tersebut, stasiun televisi dapat mempertimbangkan berlanjut atau tidaknya tayangan suatu acara. Untuk itu, diperlukan suatu pengetahuan mengenai kualitas tayangan suatu acara yang ada. Salah satunya adalah melalui dua sentimen atau opini masyarakat. Di sini saya akan mengukur sentimen masyarakat berdasarkan dua kelas, yaitu pertama kelas positif dan yang kedua yaitu kelas negatif. Nah, dataset yang saya gunakan bersumber dari GitHub dengan 400 baris dan 2 kolom. Sebenarnya ada beberapa kolom lainnya, cuma di sini saya sudah menghapus beberapa kolom. Di sini kita bisa lihat juga bahwa sentimen atau kategori atau targetnya itu ada dua, yaitu positif dan yang kedua yaitu negatif. Selanjutnya kita akan melalui reprocessing data. Yang pertama yaitu kita akan mendrop ID, acara TV, dan jumlah retweet. Dan yang kedua yaitu saya melakukan scaffolding dan text preprocessing. Di sini pada scaffolding dan text preprocessing terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mengubah teks menjadi lowercase, menghapus URL, menghapus angka, menghapus karakter, tanda baca, dan menghapus white space. Selanjutnya saya melakukan label encoder karena tadi di kategori kelas sentimennya itu masih berupa string, yaitu positif dan negatif. Di sini saya ingin mengubah positif dan negatif menjadi sebuah angka menggunakan label encoder. Jadi nanti hasilnya yaitu untuk kategori negatif akan berubah menjadi 0 dan positif akan berubah menjadi 1. Baik, selanjutnya kita akan melalui ekstraksi fitur. Nah, di sini saya melakukan tokenisasi. Tokenisasi itu apa sih? Tokenisasi adalah proses untuk membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi token-token atau bagian tertentu. Nah, kita bisa lihat nih untuk pada baris pertama yaitu baris kalimat, di situ merupakan data aslinya. Yang kedua, yaitu baris kedua yaitu tokenizer, merupakan hasil input formatting plus tokenizer. Yang ketiga yaitu input IDS, yaitu index token pada vocabulary tokenizer. Dan yang keempat yaitu token type IDS, itu menunjukkan urutan kalimat pada sequence, yaitu segmen embedding. Dan yang terakhir yaitu attention marks, yaitu mengembalikan nilai 0 sampai 1, artinya token yang di masking, 0 artinya token yang tidak di masking atau diabaikan. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan pada proses modeling saya menggunakan algoritma transformer yaitu BERT. Nah, di BERT sendiri saya menggunakan label-nya 2 karena di sini kita hanya mengklasifikasikan 2 kategori saja, dan hyperparameter tuningnya epoch-nya atau perulangnya 10, bit size-nya 32, dan learning rate-nya 5e min 5. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi model dari hasil modeling yang kita telah lakukan.
Di sini kita bisa lihat sama-sama untuk akurasi dan file akurasinya di grafiknya itu ada data epoch kedua, file akurasinya cukup turun tajam dari 0,85 ke 0,80 ke bawah. Namun naik lagi juga cukup tajam di antara range epoch 2 dan 3 atau 3 ke 4 itu cukup tinggi. Selanjutnya untuk hasil akhirnya di epoch 7 sampai 8 dan seterusnya itu cukup stagnan, yaitu hampir di 0,95. Dan untuk akurasinya sendiri itu sudah sangat bagus ya, hampir mendekati 100%. Lanjutnya untuk file loss juga sama, di epoch kedua itu file loss-nya itu cukup tinggi, namun langsung turun tajam di epoch ketiga dan keempat. Dan epoch ke-6 dan ke-8 itu cukup stagnan di bawah 0,4, sekitar 0,3 sampai 0,2. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi model menggunakan classification report dan confusion matrix-nya. Di sini kita bisa lihat di classification report-nya sendiri untuk precision, recall, dan advanced score-nya untuk data berlabel 0 dan 1 sudah cukup baik karena sudah hampir mendekati 100%. Terutama kita bisa lihat juga untuk label 0 dan 1 di advanced score-nya itu untuk label 0 atau label negatif itu 0,98 dan label 1 atau label positif itu advance score-nya 0,97 atau mendekati 1 dan itu sudah cukup baik. Nah, untuk confusion matrix-nya sendiri untuk data berlabel negatif ada 20 data yang berlabel negatif itu semuanya diprediksi benar-benar 20 data itu benar-benar tebakannya benar. Jadi model berhasil memprediksi 20 data negatif tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Nah, untuk label positif, di sini kita bisa lihat sama-sama bahwa model melakukan satu kali salah prediksi. Karena di sini dari 20 data berlabel positif, itu ada satu yang salah prediksi. Nah, kesimpulannya adalah performa dari pesawat modal atau BERT itu memang sudah sangat baik. Mungkin karena pre-trained ya. BERT itu emang algoritma transformer yang sebelumnya sudah dilakukan proses training dengan menggunakan data yang cukup besar dan banyak. Jadi ketika kita menginputkan data baru, proses transfer learning itu sudah cukup baik. Dan BERT itu sangat cocok digunakan pada kasus kali ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.